Wah, ini ada sedikit breaking news nih. Jadi, Apple itu baru saja kehilangan kendali atas App Store mereka karena mereka tidak bisa memenuhi permintaan dari pengadilan pada kasus antara Epic versus Apple pada tahun 2021. Dan ini sangat berpotensi membuat penghasilan dari App Store-nya Apple menurun secara signifikan. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya baru terjadi? Nah, untuk itu kita perlu mundur sedikit ke tahun 2021. Jadi sebagaimana kita mungkin sudah pernah dengar, jadi pada tahun 2021 lalu terjadi kasus antara Epic versus Apple, di mana Epic itu mengajukan sejumlah tuntutan kepada Apple, tapi utamanya itu di sekitaran App Store dan app ekosistem yang ada pada iPhone. Saya di sini nggak akan bahas secara lengkap apa saja tuntutannya, tapi secara umum pada kasus tersebut, sebenarnya Apple itu lebih banyak menangnya ketimbang kalahnya ya. Misalnya Apple itu menang dari segi third party App Store ya, di mana salah satu tuntutan dari Epic Game Store itu adalah mereka ingin bisa memasukkan App Store mereka, yang mungkin namanya Epic Game Store ya, EGS itu ke dalam iPhone-nya. Pada waktu itu Apple bisa berkelit ya, di mana Apple itu beralasan kalau pakai App Store-nya third party ya, misalnya dari Epic Game Store atau dari provider lainnya, itu bisa memberikan security risk ya. Dan pada saat itu juga sebenarnya diangkat tuh sebenarnya beberapa kasus pada Epic Game Store, di mana ada beberapa apps yang bisa dibilang kok lolos ya dari pemeriksaannya Epic Game Store dan sejumlah bukti lainnya. Sehingga pada saat itu Apple itu bisa mempertahankan tidak ada third party App Store di iPhone. Meskipun sebenarnya beberapa tahun kemudian ya mereka kejegal juga di Uni Eropa, di mana Uni Eropa itu memaksa Apple supaya Apple itu bisa memperbolehkan pihak luar itu untuk menginstall app yang tidak dari App Store. Dan tentu saja ini termasuk third party provider aplikasi ya, third party App Store. Hanya saja memang hingga saat ini Eropa itu tetap menjadi pengecualian, di mana kalau untuk di Amerika dan di region lain tetap semua aplikasi harus lewat App Store. Nah, di sisi lain ada beberapa tuntutan dari Epic yang sebenarnya tuh bisa dibilang dimenangkan oleh Epic ya, di mana salah satu tuntutannya adalah Apple itu harus bisa membuka opsi pembayaran yang tidak melalui App Store ya, jadi tidak melalui Apple. Epic sendiri memberikan tuntutan ini karena merasa keberatan kalau 30% dari pendapatan yang diterima oleh Epic ya itu harus masuk ke Apple ya. Apple sendiri alasannya karena App Store itu perlu maintenance, perlu pemeriksaan aplikasi sehingga perlu uang untuk menjalankan semua itu. Padahal kalau menurutnya Epic sih harusnya nggak sebesar itulah. Dan di ujung kasus tersebut, Apple itu diminta oleh pengadilan supaya mereka itu bisa memberikan akses pembayaran opsi lain ya, opsi pembayaran lain untuk aplikasi-aplikasi yang dibeli pada App Store. Nggak sekarang, apa yang terjadi? Apple itu memang memberikan akses untuk pembayaran opsi lain. Tapi ada juga aturan di mana kalau kita itu belinya dengan opsi pembayaran lain, tetap ada 27% pendapatan yang harus masuk ke Apple. Sudah gitu, kalau kita ingin transaksi dengan opsi pembayaran lain, sering ada yang namanya tuh scare screen, yaitu tampilan yang menakut-nakuti calon pembeli supaya tidak memakai opsi pembayaran tersebut. Misalnya peringatan kalau kita menggunakan opsi pembayaran ini bisa jadi ada security risk atau semacam itu. Yang Epic anggap itu bisa dibilang itu masih anti kompetitif ya, masih terlalu nakut-nakuti, masih tidak sesuai dengan yang diminta oleh pengadilan pada saat itu. Dan pengadilan pun bisa dibilang di sini setuju, di mana mereka itu bilang kalau mana pemberian link atau button untuk transaksi ke tempat lain itu adalah sesuatu yang diminta oleh court ya. Ini adalah perintah bukan negosiasi. Dan ini memaksa Apple untuk segera mematuhi, segera memperbaiki sikap tersebut ya, efektif minggu depan ya. Jadi segera mungkin, nggak lagi ditunda-tunda, apalagi ngasih scare screen seperti itu. Sehingga ke depannya untuk para developer ini bisa aja mungkin memberikan opsi pembayaran lain ya, tanpa harus khawatir terdapat potongan dari Apple. Saja untuk konsumen mungkin ini berujung bisa jadi untuk langganan-langganan atau beli item-item tertentu di aplikasi ya, itu bisa jadi lebih murah ya. Kita nggak tahu ya ke depannya aplikasinya seperti apa. Bisa jadi mungkin harganya sama, tapi mungkin ya developer lebih untung. Nah, mungkin banyak yang penasaran nih, kenapa kok bisa sekacau ini ya? Jadi mungkin buat yang belum tahu, selama ini tuh kalau kita pakai iOS di iPhone, mungkin kita mau nonton Netflix ya misalnya. Nah, di aplikasi Netflix tersebut nggak akan ada opsi untuk kayak bayar langganan Netflix langsung di aplikasi itu. Dan nggak ada juga link yang mengantarkan kita itu untuk opsi ke misalnya website Netflix untuk melakukan pembayaran di situ ya. Ini karena dari Apple sendiri itu melarang para developer aplikasi tersebut untuk memberikan hint atau misalnya petunjuk atau mungkin tombol untuk redirect ke opsi pembayaran lainnya. Jadi nggak boleh dikasih tahu secara langsung nih kalau ada opsi pembayaran untuk misalnya beli Netflix. Nah, pada tahun 2021 lalu, inilah yang menyebabkan Fortnite itu keluar dari App Store ya. Nggak ada muncul di App Store ini karena Epic itu nekat ya, mereka memberikan opsi pembayaran lain
di aplikasi Fortnite ya, di game Fortnite ya. Sehingga Apple menganggap, oh ini pelanggaran, sehingga Fortnite itu harus keluar dari App Store. Nah, dengan dilepasnya kontrol Apple untuk soal pembayaran aplikasi, bisa jadi nih aplikasi-aplikasi seperti Netflix atau mungkin ya banyak aplikasi lainnya lah, akan bisa memberikan tombol untuk beli langganan misalnya subscription Netflix langsung dari aplikasi tersebut, dan opsi pembayaran pun nggak harus lewat App Store. Jadi bisa aja kita tuh membeli langganan Netflix tanpa menguntungkan Apple sama sekali. Nah, memang belum diketahui pasti nih bagaimana strategi Apple ke depannya. Apakah mereka itu ya mungkin akan mengurangi potongannya mungkin jadi 15 atau 10 atau mungkin 20%, ya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas mereka sekarang punya kompetisi dari segi payment ya. Harusnya sih akan susah bagi Apple untuk bersaing dengan metode pembayaran yang diberikan oleh developer aplikasi tersebut ya. Dan ke depannya menurut saya ini akan sangat memukul Apple dari segi keuntungan ya. Memang sih selama ini dan sampai sekarang itu Apple itu revenue utamanya masih dari iPhone ya, masih dari penjualan iPhone ya. Kalau kayak MacBook atau iPad atau Apple Watch itu sebenarnya semuanya bisa dibilang minor ya. Termasuk juga service di mana ini juga bisa dibilang masih nggak sesignifikan iPhone. Tapi dari mayoritas penghasilan Apple, services itu adalah salah satu yang trennya itu naik ya, positif naik ya, dimana kalau iPhone itu dia fluktuatif dan cenderung agak turun, begitu juga dengan MacBook dan iPad ya. Intinya ke depannya itu sebenarnya dari sisi software, dari sisi service, Apple itu sepertinya mengharapkan software dan service ini akan terus naik ya ke depannya, sehingga mereka nggak terlalu bergantung pada penjualan iPhone. Secara umum menurut saya ini sangat-sangat menarik. Ke depannya kita akan lihat bagaimana strategi Apple untuk mengakali kemungkinan keuntungan App Store yang sangat-sangat turun drastis ya. Nah, menurut teman-teman juga nih sebagai konsumen dan mungkin juga ada developer aplikasi yang nonton channel ini, nah bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah hal yang baik untuk konsumen atau mungkin sama aja atau mungkin buruk ya? Dan untuk developer, apakah ini adalah suatu kabar yang sangat-sangat baik atau mungkin ini bisa menjadi malapetaka ya? Mungkin misalnya Anda tuh harus jadi provide ke banyak app store, kemudian juga mungkin security ya, jadi nggak tahu ya. Saya kurang tahu, saya bukan app developer, tapi saya sangat menantikan pendapat Anda kalau emang ada yang app developer. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten berteknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.